Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi Mari kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdan bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kuliah subuh atau kultum subuh pagi hari ini sesuai dengan tema untuk meraih kesempurnaan ibadah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini sudah hampir meninggalkan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada akhir Ramadan yang terjadi adalah Rasul itu sedih sampai juga menangis. Kenapa Rasulullah sedih? Karena akan ditinggalkannya Ramadan, karena sudah tidak ada lagi amalan ibadah yang dilipat gandakan, sudah tidak ada lagi bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat. Maka kesedihan Rasulullah kados sendiri kali jenengan yang pas kali ditinggal Ramadan yang begini
Tapi duka sedih sebab kados Kanjeng Nabi nopo sedih persiapan lebaran simbol nopo persiapan. Bila kali dengan kesempatan di akhir-akhir Ramadan ini, kita gunakan kesempatan dengan yang sebaik-baiknya untuk meraih ampunan Allah, bahkan itu minanar dari Allah. Para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah, setiap tahun kita itu ketemu bulan suci Ramadan. Keistimewaan umat Rasulullah dengan usianya yang tidak panjang, tidak seperti umat-umat terdahulu. Tapi umat Rasulullah ini diberikan kesempatan dalam satu bulan ini ada namanya Ramadan. Padahal sedaya sampun pirsa dene ayat Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah memerintahkan Ramadan? Kita diperintahkan untuk puasa sesuai dengan ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, ulo kalian dengan ini poso Ramadan itu pun pirang-pirang tahun. Mestine selesai Ramadan ketemu Syawal, peningkatan ibadah, kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani menyampaikan definisinya takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau itu dengan sedaya wis nglakoni perintah, sholat wis tidak sholat. Tapi bu mesti si orang sempurna. Perintah poso, yo poso. Tapi kira-kira poso ini yo apa? Kau zakat, yo zakat. Tapi untuk menjadikan sempurnanya ibadah puasa kita, kenapa di antara kita setiap tahun ketemu Ramadan, tapi setiap tahun pula kita ini belum pantas disebut orang yang bertakwa? Kenapa? Karena Yunus poso itu yang bisa merubah diri kita menjadi karakter orang yang bertakwa. Niku lek kapan poso itu diraih dengan sungguh-sungguh. Siji, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi seluruh organ tubuh kita pun harus berpuasa. Mripate yo poso, kupinge yo poso, irunge yo poso, telinganya puasa, tangan puasa, kaki puasa, lebih-lebih hati kita ini harus puasa. Kenapa kebanyakan di antara kita ketika kita ini keluar dari Ramadan, karpe Gusti Allah la'allakum tattaqun. Tapi kalau kalian setelah Ramadan untuk meraih takun ini, bahkan kita raih bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi tidak menjadi orang yang bertakwa, kok siapa? Nah, pertanyaannya ini, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Satu contoh aja saya katakan dengan satu contoh, riba rasa niku perintah ulama. Jelas jawabannya larangan. Nek larangan niku ditinggal atau dilakoni? Ditinggal. Pertanyaannya, kapan jenengan terakhir
terakhir Rasulullah. Kapan jenengan terakhir ngomong? Kapan jenengan terakhir berubah? Padahal setiap bulan, setiap tahun ketemu Ramadan ini adalah merupakan kawah condro jempolnya umat Islam untuk setelah keluar dari kawah condro jempol Ramadan kita menjadi satria bergondari, kita menjadi lerak dari kocok. Kenapa kaki kocok kuat? Kenapa kaki kocok sakti mondro gunung? Sebab dia digodok di kawah condro jempol. Umat Islam punya kawah condro jempol apa? Ramadan, untuk menjadikan diri kita sakti mandraguna yang bergerak takwa, yang tidak ada hadiah lain kecuali surga Allah. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memang untuk menjadikan sempurna ibadah kita ini perlu perjuangan yang serius di dalam kita melaksanakan ibadah. Karena sejak takwa itu diraih harus melalui beberapa tahapan. Kalau boleh saya jelaskan, pertama, untuk meraih jenjang takwa, siapa mereka? Satu, semua terangkum dengan satu huruf, yaitu mim. Siapa? Satu adalah muslim. Tidak akan bisa meraih dengan sebuah ketakwaan jika mereka non muslim. Maka suci muslim. Tapi apakah muslim itu bisa dikatakan orang yang sudah baik? Mestinya muslim itu secara bahasa orang yang berserah diri kepada Allah. Termasuk kalau kali jenengan muslim, Islam, kita harus berserah diri kepada Allah. Tapi pada prakteknya belum tentu orang yang Islam menjadi muttaqi. Karena apa? Karena yoi akeh Islam, tapi nek dunia kuno, tapi lek awal bukan poso sahur yo melo, malah sing bingungkan malaikat itu wae jamaah yo bukan wae harus dilakukan, tapi awal wae ngopi poso yo gak poso dunia dalam dan ini malah bingung malaikat. Nyuwun sewu, muslim orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah menjadi orang muslim seperti pulau kali jaringan sedaya ini, kita harus mau meningkatkan derajat satu tingkat sedikit, yaitu menjadi orang yang mukmin. Siapa orang yang mukmin? Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka ketika bahasa muslimin dan muslimah itu lebih tinggi mukminin dan mukminah. Nah, ketika sudah menjadi orang yang mukminin dan mukminah, orang yang percaya dengan Allah, iman kepada Allah, dan meyakini semua apa yang telah menjadi ketentuan dari Allah, manusia yang mukmin ini harus mau meningkatkan lagi derajatnya, harus bisa menjadi orang yang muhsin. Nopo yang muhsin? Muhsin itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Ramadan ini kita jalankan, Ramadan kita lakukan, kita istiqomahkan ibadah. Jadilah diri kita menjadi orang yang muslim yang melakukan keimanan dan melakukan puasa ini. Harus kita menjadi orang yang muhsin. Setelah Ramadan akhlak kita tambah hati, perilaku kita tambah hati, muhsin. Sama hablum minallah lebih baik ibadahnya, hablum minannas lebih baik bermuasalah dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya, muhsin. Akan tetapi muhsin ini tidak ada gunanya jika tidak mau meningkatkan sedikit derajatnya menjadi seorang yang mukmin. Yang keempat adalah mukhlis. Membuat mukhlis
Mukhlis itu orang yang ikhlas. Apapun perbuatan kebaikan kita, kalau tidak didasari dengan ikhlas, kata Allah, kamatsali safwan 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu sadda. Uang sing hendak kesayangan ning tiyang iki kok boten didasari dengan mukhlis ikhlas, kaya dene debu bledok di atas batu. Terus ketimpa hujan, debune kira-kira buyar ical bodo ilang, maka fatah musolda hilangnya. Sebab apa? Debu di atas batu ketimpa hujan. Ibaratnya orang yang berbuat muhsin kebaikan tapi tidak mau mendasari dengan mukhlis ikhlas. Yang kelima, siapa setelah tingkatan muslim naik menjadi mukmin, naik lagi menjadi muhsin, naik yang keempat menjadi mukhlis, maka yang terakhir adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka ayat dalam khotimah yang saya sampaikan, wasari'u ila maghfirah, lan cepet-cepet boleh tangan oleh Gusti Allah, sebab orang-orang yang dapat tangan oleh Gusti Allah itu disediakan oleh Allah wa jannatin arduhas samawati wal ardh, surga yang luasnya beberapa langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan ini kita bisa mudah-mudahan bisa menjadi sempurna jika kita raih dengan kesungguhan hati, dengan niat yang betul-betul mencari ridhonya Allah, seperti yang kita sering dengar, man shoma Ramadan iman, dengan dasar iman, wahtisatan, dengan patuh dari Allah, maka Allah memberikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebab kita meraihnya dengan sungguh-sungguh. Maka setiap tahun kita ketemu Ramadan, jadikanlah kita ini setelah Ramadan kita bertambah takwanya, bukan panjang dan panjang. Bisa bertambah takwanya, bertambah takwanya, insya Allah. Mungkin-mungkin kulo kali panjenengan setuju ini tidak dosa lihat Allah Ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan ibadah yang diridhoi oleh Allah dan diterima ibadah kita oleh Allah, sehingga kita semakin umur bertambah, semakin kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Amin amin Allahumma amin. Semoga panjenengan sedaya dipun paringi sehat walafiat, panjang umur yang penuh dengan berkah, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan sampai selesai dan bisa Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dan pada akhir kehidupan kita, semoga kita menjadikan orang-orang yang husnul khatimah. Al-Hadiyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah. صالحا
كل شيء قدير ربنا